Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman, bagi saya tanda seseorang pernah mengenyam pendidikan di suatu lembaga pendidikan itu tandanya cuma satu kalau dia dinyatakan lulus, yaitu dia memiliki ijazah. Sudah itu saja, tidak ada yang lainnya. Kalau kemudian ada pihak yang meragukan ijazahnya, dia bisa datang ke lembaga atau institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazahnya untuk mengecek apakah benar yang bersangkutan dulu pernah mengenyam pendidikan di lembaga tersebut dan mendapatkan ijazahnya. Cukup itu, simple. Dimanapun saya rasa juga seperti itu. Berpuluh-puluh tahun untuk menguji seseorang apakah dia benar-benar lulusan dari sebuah lembaga pendidikan atau institusi pendidikan, ya memang begitu caranya. Tidak perlu embel-embel yang lain, tidak butuh apapun juga selain hanya konfirmasi dari lembaga yang mengeluarkan. Namun tidak demikian dengan kasus tuduhan ijazah palsu kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Sejak awal gerombolan penuduh ijazah palsu kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo itulah yang membuat segalanya itu rumit, ruwet, dan berpanjang-panjang. Inilah tema yang ingin saya angkat dalam video saya kali ini. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, saya yakin bahwa gerombolan penuduh ijazah palsu beserta segenap para pendukungnya itu sejak awal sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi, terutama ijazah S1-nya itu adalah ijazah yang asli. Karena mereka tentunya menyimak dari testimoni pihak rektorat, dekanat, kesaksian dari teman-temannya, apalagi ada uji lapor dari Mabes Polri 2 kali. Tentunya ini sudah disadari oleh mereka bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Namun demikian, karena sejak awal tujuan mereka memang bermotif politik, yaitu ingin menghabisi karir politik dari Pak Jokowi dan keluarganya, maka bagaimanapun ijazah yang asli dari milik Pak Jokowi itu harus terlihat palsu. Bagaimanapun harus palsu. Cara-cara yang ditempuh saat ini adalah mereka mempermasalahkan soal keabsahan ijazah tersebut. Ini sudah nampak dari modus-modus yang dilakukan oleh kelompok Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, terus Bonatua, dan lain sebagainya. Termasuk juga Roy dan Tifa saat ini sepertinya mulai mengejar tentang keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Mereka jelas sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dari paparan yang saya sampaikan di depan tadi. Namun demikian saat ini mereka mengejar keabsahan dari ijazah tersebut. Apakah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu sah didapatkannya dari UGM? Itu yang ingin mereka kejar. Tentunya ini juga menabrak nalar. Karena bagaimanapun di tahun 1985 ketika Pak Jokowi lulus kuliah, beliau itu belumlah siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Beliau hanyalah seorang pemuda berusia 24 tahun dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak pahlawan, dan sebagainya. Hanya anak biasa saja. Ini tentunya kalau mereka kemudian saat ini mengejar keabsahan ijazah yang diterima seorang Joko Widodo, jelas menabrak akal kewarasan kita. Kecuali kalau Pak Jokowi itu lulusnya setelah beliau menjabat, entah jadi wali kota, jadi gubernur, atau malah jadi presiden. Tentunya ini masuk akal kalau kemudian diselidiki masalah keabsahannya. Kalau mereka mengejar masalah keabsahan ijazah Pak Jokowi, itu artinya mereka memang sudah melakukan delegitimasi terhadap UGM. Mereka tidak menghormati lagi institusi pendidikan sebesar UGM yang sudah mengeluarkan ijazah kepada Pak Jokowi. Ini juga menghinggapi orang-orang yang notabene mereka bergelar profesor, berjulukan sebagai pakar. Salah satunya akan saya tayangkan dalam video saya berikut ini. Jadi begini, saya satu-satunya orang di pemerintahan yang tidak setuju Gayus dengan uji Lumbun. palsu atau asli. Kenapa? Hal ini akan ribut tidak pernah berhenti kalau ujiannya palsu atau asli. Saya mengusulkan agar diuji
diuji sah atau tidak sah dari ijazah yang Bukan asli apa dimaksudkan. palsu ya Prof ya? Tidak bisa. Nanti Setuju. otentik dan Roy identik. Suryo langsung setuju. Otentik dan identik itu bergelut sendiri itu nanti dengan pembandingnya apa. Ini akan sulit selesai. Tapi jalan keluarnya adalah sah atau tidak sahnya benda yang dimaksudkan digunakan ini dengan baik dan betul. Kalau skripsinya tidak pernah diuji, sah nggak Prof? Kenapa? Kalau skripsinya nggak ada lembar ujiannya, sah Nah, nggak itu Prof? Asumsi. bagian dari nanti kita memeriksa. Itu bagian. Ada, Itu gampang bagian. itu Prof. Ya, kalau dikatakan gampang ya mungkin gampang. Iya. Tapi bagi pihak yang lainnya juga mungkin tidak gampang. Kalau gampang kenapa dipersulit Prof? Nah. Kenapa? Senengnya si Roy Suryo itu. Itulah kesesatan dari seorang Gayus Lumbun ya. Dia sekarang sudah tidak lagi memperdulikan masalah asli dan tidaknya dari ijazah Jokowi. Tapi dia mengemukakan sebuah konsep tentang sah tidaknya keabsahan dari ijazah yang diterima Jokowi dari UGM. Ini tentunya menjungkir balikkan akal sehat kita, juga melakukan delegitimasi terhadap UGM itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh Gayus Lumbun itu sedikit bisa masuk akal bila kejadiannya itu baru sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Lah Joko Widodo itu sudah lulus 41 tahun yang lalu. Kalau masalah keabsahan yang dicari mereka, yaitu dari rentetan semua dokumen kearsipan Jokowi mulai dari dia masuk sampai lulus, itu tentunya tidak bakal terjadi. Atau dengan kata lain tidak mungkin lengkap, di mana dokumen-dokumen itu meliputi segala hal dari masuk sampai keluar. Itu mustahil untuk seseorang yang sudah lulus 41 tahun yang lalu. Semuanya diminta, mulai pengumuman dari dia diterima di proyek Perintis 1 di koran, kemudian ada slip SPP, KRS, KHS harus lengkap, kemudian laporan KKN, SOP, segala macam diminta selengkap-lengkapnya. Kalau tidak lengkap nanti di framing bahwa ternyata Jokowi itu tidak sah karena ada dokumen yang tidak lengkap atau kurang. Inilah keblingernya pemikiran seperti Gayus Lumbun tadi. Kita kembalikan ke masalah kearsipan saja, di mana di banyak lembaga, badan, atau kantor-kantor pemerintah tentunya ada yang disebut sebagai retensi arsip. Arsip yang berusia 5 tahun, 10 tahun sesudah itu bisa dimusnahkan. Apalagi kalau kita kembalikan ke kondisi real di kampus-kampus, seperti di kampus kami di UGM. Saya ceritakan sajalah, di bagian pengajaran atau akademik yang menyimpan bukti-bukti dokumen kearsipan mahasiswa di tempat kami dulu, itu ruangannya hanya kecil. Kalau saya tidak salah ingat, dulu hanya nyempil di sebuah ruangan di dekat aula. Ruangannya itu tidak lebih dari 4 kali 8 meter. Di situ pun sudah banyak meja untuk karyawan bagian pengajaran, juga ada lemari-lemari kaca untuk menyimpan segala macam. Tentunya arsip-arsip yang tidak begitu penting, yang sudah berusia bertahun-tahun akan dibuang. Kalau tidak dibuang, maka tempatnya tidak cukup. Ini logika dasarnya seperti itu. Jadi tidak perlu mengada-ada bahwa semua dokumen seorang mahasiswa yang lulus 41 tahun yang lalu, artinya dia masuk kuliah itu sudah lebih dari 41 tahun yang lalu, harus komplit, harus lengkap. Kalau tidak komplit, tidak lengkap, nanti disebut tidak sah ijazah yang dia peroleh. Ini kan kekonyolan. Sekarang kalau kita memakai cara Gayus Lumbun tersebut, bahwa semua ijazah yang dikeluarkan di Indonesia harus diuji keabsahannya, yaitu semua dokumennya dari dia masuk hingga dia lulus harus dikumpulkan untuk menguji keabsahan ijazah, maka saya kira tidak lebih dari 5% yang ijazahnya bisa dianggap sebagai ijazah yang sah. Dan itu pasti hanya bagi lulusan-lulusan 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Setelah lebih dari itu, saya rasa tidak mungkin komplit dokumen-dokumen perkuliahannya. Termasuk Gayus Lumbun itu. Setahu saya Gayus Lumbun itu jauh lebih tua dari Jokowi. Coba sekarang berani tidak dia ijazah
S1-nya, SH dia yang didapat mungkin dari UI ya kalau tidak salah. Sekarang dikumpulkan semua dokumen perkuliahan dia dari dia masuk diumumkan di media massa hingga dia lulus, semuanya dikumpulkan. KRS, KHS, laporan KKN, SOP, terus ada slip-slip pembayaran, coba kumpulkan, saya telitinya. Kalau tidak lengkap nanti saya bisa juga bilang bahwa ijazah S1 atau gelar SH dari Gayus Lumbun pun tidak sah. Kan seperti itu kalau kita adil. Berani tidak Gayus Lumbun? Ayo, coba tunjukkan dokumen-dokumen perkuliahan S1-nya. Dari awal dia masuk sampai dia lulus akan kami periksa. Kalau berani hebat. Kalau bisa komplit lengkap hebat. Tapi nalar saya berbicara bahwa tidak mungkin bisa dipenuhi. Tidak mungkin lengkap. Itu memang sudah naturalnya seperti itu untuk semua orang yang sudah lulus puluhan tahun silam. Tidak mungkin bisa dipenuhi kelengkapan arsip-arsip dokumen perkuliahannya dari masuk sampai lulus. Tidak mungkin lengkap. Ini harus pakai logika. Jadi sekali lagi para profesor-profesor yang keblinger itu, janganlah Anda menyampaikan pendapat hanya karena disetir oleh kebencian terhadap Jokowi. Dugaan saya Profesor Gayus Lumbun itu juga seorang yang tidak menyukai Jokowi. Karena apa? Karena beliau dulu pernah di PDIP. Yang saat ini oknum-oknum di partai tersebut itu memang sangat gencar menyerang Joko Widodo dalam berbagai isu. Makanya saya tidak heran ketika Gayus Lumbun, entah sekarang masih di PDIP atau sudah ex-PDIP, yang jelas saya menduga beliau tidak objektif dalam perkara tuduhan ijazah palsu kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Makanya kalau berpendapat harus hati-hati. Kan Pak Gayus Lumbun itu seorang pejabat. Nanti pihak lain pun bisa untuk menakar keabsahan ijazah S1 beliau dengan cara harus mengumpulkan semua dokumen kearsipan beliau saat kuliah dari masuk hingga lulus. Apakah sanggup? Saya rasa tidak mungkin sanggup. Apakah dengan demikian ijazah S1-nya menjadi tidak sah? Dalam tanda tanya. Kalau ijazah S1-nya tidak sah, bagaimana dengan S2-nya, S3-nya? Tentu itu akan mengikuti. Inilah yang akan menjadi blunder dan akan menjadi bumerang bagi siapa saja yang berpendapat ngasal. Mungkin sampai di sini dulu video singkat saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.